Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Jayo, di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Jumat Berkah. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah topik ya tentang memberi. Nah, ini sehubungan dengan ketika tadi saya datang ke masjid, ada secuplik dari khutbah Jumat itu, yaitu tentang memberi. Meskipun sebenarnya di khutbah itu menitik beratkan pada efek memberi, yaitu ketika kita memberi. Tadi ada beberapa sasaran subjek ya yang dikatakan oleh khotibnya, itu ada fakir, miskin, anak yatim piatu. Ya, nah itu target-target yang dia katakan. Nah, namun ketika memberi itu ada satu bagian yang menarik, yaitu tentang implikasi dari memberi. Disebutkan bahwa akan memperlancar rezeki, akan membuat doa kita terkabul, dan sebagainya. Nah, dari isi khutbah tersebut saya menarik untuk memfollow up, melanjutkan dari kontennya, memperluas, mengelaborasi dengan sudut pandang yang berbeda tentang memberi. Sudut pandang yang akan saya gunakan kali ini yaitu memberi sebagai formalitas. Apa itu memberi sebagai formalitas? Memberi sebagai formalitas itu artinya saya merujuk pada kata yang kita gunakan, yaitu memberi. Ketika kita menggunakan kata memberi kepada siapapun, yaitu memberinya ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh khotib itu, bahwa kita bisa memberi kepada fakir, miskin, anak terlantar, yatim piatu. Nah, itu kita bisa memberi kepada mereka. Nah, yang dimaksud dengan formalitas dalam memberi ini itu mengacu kepada terminologi memberi. Ketika kita menggunakan kata memberi, maka sebenarnya kita memiliki sesuatu, kemudian apa yang kita miliki tersebut kita berikan kepada orang lain. Sehingga ada hak milik di situ yang dialihkan. Hak milik kita dialihkan ke orang lain. Nah, meskipun sebenarnya dengan ada kata milik itu mungkin ada banyak hal yang menghalangi, dan kemudian halangan itu menjadi challenge untuk keikhlasan ya. Karena dengan kata milik itu sebenarnya tetap ada hikmahnya juga. Dengan menggunakan kata milik, maka sebenarnya ada rasa memiliki. Ketika ada rasa memiliki, maka sebenarnya memberi itu kan nggak gampang. Karena kita sudah merasa itu milik kita. Nah, itu bisa jadi seperti pisau dengan atau dua mata uang ya. Satu sisi itu bisa menunjukkan atau menghalangi atau membuat keikhlasan itu jadi lebih berat atau tertantang ya dengan situasi itu. Tapi di sisi lain, kalau kita lolos dari rasa memiliki itu, artinya dari ujian rasa memiliki itu, dan kemudian kita memberikan dengan ikhlas, itu saya yakin nilainya akan sangat tinggi. Karena apa? Karena awalnya kita merasa memiliki, tapi kemudian kita memberikannya dengan ikhlas. Itu nilainya akan sangat tinggi. Tetapi sangat rentan untuk kita tergoda atau terjatuh kepada kondisi tidak ikhlas tadi, yang tadi saya bilang tadi ya. Jadi dengan kita punya rasa memiliki, maka akan berat memberi. Dan ketika pun kita melepaskan untuk memberi, kita merasa berat untuk melepaskannya, untuk ikhlas. Nah, itu yang akhirnya jadi dua mata uang ya. Satu sisi bisa meningkatkan amalan kita jauh lebih bernilai karena tantangannya besar, tapi di sisi yang lain itu bisa menggagalkan amalan kita. Bisa kita tidak jadi memberi, atau kita memberi tapi dengan hati yang tidak ikhlas. Nah, maka dari itu, di topik kita kali ini, kita tempatkan kata memberi itu pada formalitas. Artinya apa? Kata memberi dalam bahasa Indonesia itu tidak bisa kita pungkiri memang ada, dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita memberi kue kepada teman, memberi uang,
atau mungkin seorang anak bersama temannya berbagi makanan, diberikan, itu kan ada kata memberi, ya. Nah, itu kalau kita gunakan dalam konteks kita beramal, bersedekah, memberikan sesuatu kepada orang lain, maka itu hanya sebuah alat bantu. Bahasa memberi itu hanya sebuah alat bantu. Yang sebenarnya kondisi yang sesungguhnya adalah kita itu tidak pernah benar-benar memiliki. Kita itu tidak memiliki itu. Kita hanya dititipi dan kemudian kita menyerahkan hak orang lain sebenarnya. Jadi itu bukan kita memberi. Tapi ya itu milik orang lain memang. Itu haknya orang lain. Nah itu jadi selain itu juga ya kita memang tidak ikut memiliki karena semuanya ini kan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadinya kata memberi itu jatuhnya formalitas kalau dalam konteks beramal. Karena sebenarnya yang sesungguhnya, kondisi yang sesungguhnya, kita tidak pernah memiliki. Nah, ini kebalikannya dengan ketika kita menggunakan kata memberi tadi ya, justru dengan kita tidak pernah merasa memiliki, kita akan sangat ringan sebenarnya untuk berbagi. Dan itu justru nilainya juga lebih besar atau jauh lebih besar karena kita tidak pernah merasakan berat. Karena kita merasa bahwa apa yang ada di diri kita, harta benda atau apapun itu ya memang bukan milik kita tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya untuk pembahasan kali ini dengan topik formalitas memberi. Sampai ketemu lagi di Jalan Penuh Makna edisi spesial Jumat Berkah yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.